Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erma Kusmawati, NPM 20510404050 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PPI. Oke, baiklah, di sini saya akan membawakan ceramah yang bertemakan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadiran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari tempat kita masing-masing untuk datang ke tempat yang penuh mubarakah ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan salam kepada Rasul junjungan alam, yang mana beliau intan permata dalam lautan, menteng rohani dalam surga, lubuk akar lautan budi, bercucuran keringan berhujankan anak panah demi menegarkan kalimat tauhid di permukaan bumi ini, yakni kalimat La ilaha illallah. Beliaulah Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini bukanlah saya ingin mengajari dan menggurui jamaah sekalian, akan tetapi teringat dengan sabda Rasulullah yang mengatakan Ba'i'u anni walau ayat, yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Memaksimalkan Waktu. Hadirin wal hadirat, calon-calon penghuni surga insya Allah. Berbicara tentang waktu, kata sibuk adalah kata yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang sibuk, siapa sesungguhnya orang di dunia ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, makin tinggi pula kesibukan yang kita hadapi. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Karena Rasulullah SAW bersabda, nikmatani makbunun fihima kasirun min nasis sihat wal faraq. Ada dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin hafizakumullah, nikmat dan karunia yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita manusia adalah waktu. Bahkan Al-Quran menunjukkan 40 lebih kata untuk menunjukkan waktu. Sampai-sampai Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Demi waktu duha atau wadduha, demi waktu fajar atau wal fajr, dan lain sebagainya. Menurut para ulama, sesuatu yang dijadikan oleh Allah menunjukkan ahamiyatusai, sesuatu itu penting dan bernilai manfaat bagi manusia. Kalau bahasa kerennya sih, time is very important for human life. Waktu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Hidayatul Hidayah mengatakan bahwa waktu itu ibarat seperti berlian. Jadi hadirin sekalian, jika diberi permata, pastilah kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Maka begitulah kita juga harus menjaga waktu yang Allah beri kepada kita agar tidak terbuang sia-sia. Karena waktu ada dua karakternya. Yang pertama yaitu dia begitu cepat berlalu, dia juga tidak akan pernah kembali. Lalu yang menjadi persoalannya apa hadirin sekalian? Bagaimana cara kita memaksimalkan waktu yang telah Allah beri? Jawabannya adalah terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8. Hadirin yang berbahagia, para mufasir menafsirkan bahwa ayat ini mengandung 3 isyarat. Ada 3. Kita harus mempunyai planning atau rencana, karena apabila sesuatu tidak direncanakan maka akan berantakan dan sia-sia. Setelah rencana dibuat, maka laksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya dengan cara menentukan prioritas mana yang lebih penting di antara yang penting-penting. Ketika telah selesai melaksanakan satu pekerjaan, segera melakukan pekerjaan yang lainnya. Karena Imam Syafi'i mengatakan, time is like a sword, if you can't cut it, it will cut you. Waktu itu ibarat seperti pedang, kalau kamu tidak mampu memotongnya maka ia akan memotongmu. Nauzubillahi min dzalik. Itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan, karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu berarti dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan,
Your time is your life. Waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi sayang seribu sayang, kebanyakan orang-orang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia menelantarkan dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak dan sama sekali tidak mendesak, seperti posting status di sosial media, Facebook, BBM, Instagram, Twitter, komen status chattingan sampai berjam-jam, sampai-sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Na'udzubillahi min dzalik. Berfoya-foya dan menghamburkan harta benda untuk hal dunia bukanlah sebaiknya. Harta yang kita peroleh itu untuk beramal di jalan Allah, seperti berinfak, bersedekah, dan membayar zakat. Menghabiskan masa muda dengan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang dikatakan anak muda sekarang. Habiskanlah masa muda kita dengan kesenangan, nanti saat kita tua baru kita taubat. Yang artinya, demi masa. 2, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Sesungguhnya orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu yang luang yaitu dengan membaca, memahami, dan menghafal Al-Quran. Karena jika kita membawa Al-Quran, setan biasa-biasa saja. Jika kita membukanya, setan mulai curiga. Jika kita membacanya, setan merasa panas. Jika kita memahaminya, setan akan kejang-kejang. Dan jika kita mengamalkannya, setan akan stroke. Maka dari itulah, marilah kita memanfaatkan, memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum datang 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit. Hidup sebelum mati, karena itu sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita memanfaatkan waktu dan memaksimalkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan menghadap kepada Sang Pencipta kita. Penyanyi religi Opik mengatakan, bila waktu telah berakhir, teman sejati tinggallah amal. Baiklah, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.